Kreativitas itu bukan satu bakat yang datang dari materi yang Bang Enda sampaikan. Kayak apa, brand ambassador ya. Pertanyaan dasarnya sih, terus budaya kalau kita kopdar masih suka diikutin nggak? Satu-satu ngomong nama gitu kan? Masih ya. Asal tahu teman-teman yang baru ya. Saya itu ngumpul begini sebelum dekat Indonesia, benar nggak sih? Iya kan? Saya sudah berpikir bagaimana nih kita. Komunitas itu ya wadah. Lu bisa bersosialisasi, lu bisa ngobrol, lu bisa tanya, bahkan lu ditanya. Otak akan terus terstimulasi untuk terus mendapatkan hal-hal yang baru. Sesuatu yang baru. Gua aja sempat bingung kan ketika banyak banget barber saat ini pakai gimbal kan. Gua kan harus berpikir bagaimana ini. Bukan menjadi satu ketakutan. Akhirnya gua hantam sininya kan. Getty kan. Tetap nggak kalah keren kan. Nah, kalau kita terus melatih otak kita, terus bertanya, ngapain lagi ya. Insya Allah kalian juga terus. Kreativitas itu bukan satu bakat yang datang dari lahir, bukan. Kreativitas itu karena kepekaan kita. Kalau kita peka, salah satu contoh hal yang paling sepele, teman beres gunting rambut, OB nggak ada, kasir sibuk. Walaupun bukan kita yang habis nyukur, nggak apa-apa, sapuin. Jadi di situ kita melatih kepekaan. Kepekaan melihat sekelilingnya. Apa yang harus gua lakukan? Terbiasa akan itu, insya Allah otak kalian akan lebih kreatif nantinya. Nah, itu yang gua lakukan saat gua seusia kalian lah. Seperti dibilang kemarin waktu live ya. Bang Enda kan udah legend, kenapa sih nggak istirahat aja kan gitu. Jawaban gua adalah, dulu gua motong rambut just hobi. Passion gue lah, cinta rasa gue lah di situ. Nah, berangsur-angsur akhirnya jadi profesi, profesional. Profesional itu adalah melakukan sesuatu yang mendapatkan bayaran. Itulah profesional. Karena memang dasarnya gue lahir dari kecintaan gue, bukan karena kebutuhan, bukan karena apa-apa. Gue hanya ingin melihat teman-teman gue keren. Saat itu kebetulan gue kan besar di Bandung. Jadi udah terbiasa tuh, gue melihat temen gue nggak keren ini, gue pengen sini, gue kerenin, sini gue kerenin. Nah, itulah kepekaan, itulah kreativitas. Jadi melihat teman tuh merasa peduli kita ada. Akhirnya jadilah profesi. Nah, ketika ditanya kenapa nggak pensiun, gue pengen pensiun kemarin. Oh, udah capek juga, gue juga udah enak lah di rumah kan gitu. Tapi kan tiba-tiba gue datang lagi ya kan. Ya mungkin belum waktunya istirahat. Masih banyak mungkin yang harus gue bagi, dan masih banyak juga yang harus gue dapat. Itu akan seimbang. Seandainya gue kumpulkan semua yang gue dapat dan tidak gue bagi juga, di sini pecah juga. Gitu. Nggak bisa. Ya, basicnya kita, kemarin gue bikin status, kita suka terima kasih ya. Kita selalu cuma nerima aja nih, jarang kita kasihnya kan gitu. Nah, itu pun kita harus luas pandangannya, bukan hanya sekedar materi yang berfisik gitu kan. Bahwasanya sharing seperti ini, cerita pengalaman bagaimana kita berdiskusi, itu sesuatu yang memang harus diambil. Kita terima, ya kita pun harus kasih. Akhirnya sirkulasi itu terus jalan, berputar, dan kita tetap hidup. Kenapa gue loyal juga sama ini komunitas? Bahkan pernah gue ngomong, gue di Depok aja gue nggak punya komunitas, padahal gue orang Depok. Iya. Gila nggak? Orang Depok nyumbangin ke Bogor. Tidak gue pungkiri, gue besar dari komunitas. Terus apakah gue bisa ngomong seperti ini dari lahir? Enggak juga, sama kayak kalian dulu. Gue duduk, gue ikut, gue hadir, gue belajar, gue rekam, dan gue berbagi lagi. Dan sampai sekarang, ya alhamdulillah. Begitu. Jadi gue berharap teman-teman di sini semua, satu keuntungan besar ketika kalian punya keluarga baru yang bernama komunitas,
tentunya dengan hati yang tulus dulu datang. Walaupun saat ini hidup kita di dua dunia, tapi inilah dunia yang real, yang betul-betul harus kita jaga silaturahminya, ya kan, kebersamaannya, kekompakannya, yang memang kalau kita maju bersama itu sulit. Seperti halnya kita mau masuk ke sebuah ruangan, pintu dibuka, kita bareng-bareng pasti saling sikut. Nggak begitu caranya. Satu-satu. Siapa yang berpotensi di komunitas, kita akan lihat. Seperti program yang dulu pernah kita buat. Kita di komunitas, lihat siapa yang menonjol, kita kirim, kita majuin. Satu, sampai akhirnya itu akan mendapatkan satu nilai bahwasanya komunitas ini betul-betul menjadi satu kumpulan yang bermanfaat. So, buat teman-teman semua di sini, gue berharap malam ini menjadi satu momen. Seperti tadi gue bilang di awal, jadikan ini wadah yang membuat mungkin bisa dikatakan jadi keluarga ketiga lah mungkin ya. Kalian bisa berkeluh kesah tentang profesi kalian tentunya, jangan di luar jalur. Kalau tentang rungkat main slot ya kan, ditagih pinjol, itu jangan diadu di komunitas, nanti repot itu. Tapi tentang bagaimana kalian untuk terus ada di industri ini, ketika kalian merasa jenuh, ketika kalian merasa suntuk, nah datanglah ke komunitas, datanglah ke teman-teman. Jadi beberapa orang bertanya ketika gua live, Bang pernah jenuh nggak? Mengingat abang udah puluhan tahun tuh di profesi ini. Ya manusiawi, semua orang juga jenuh. Lu tanya Pak Jokowi juga pasti jenuh kan gitu. Walaupun banyak duit kan gitu, pasti jenuh. Nggak ada orang yang nggak jenuh, itu wajar. Nah, salah satu untuk menghilangkan rasa jenuh itu kan ketemu teman. Kalau gua jenuh, gua ketemu teman, gua ngobrol. Plan apa lagi nih kita buat? Program apa lagi nih kita buat? Gua selalu mencoba untuk otak gua nggak berhenti berpikir. Begitu. Jadi malam ini teman-teman, gua nggak tahu harus bicara apa karena memang Bung Ipai itu, Bang datang ya ke Bogor. Ya memang gue pengen datang, gue pernah buluk ya. Waktu anniversary kemarin, ini nggak ada yang DM gua. Gue di HP gua, grup itu memang gua arsipkan, banyak banget grup gitu kan. Gua arsipkan, kadang-kadang nggak kebuka, jadi gua nggak tahu info. Nah, yang suka ngasih tahu tuh bini gua, Pak tuh ada ini, iya. Jadi pas ngelihat, wih anniversary nih, gua nggak dikasih tahu nih, kecewa sih waktu itu sedikit. Tapi Bang, kalau abang datang bukan saya yang direpotin, buat siapa? Iya, kan Pak Roni nggak ada. Iya. Oleh Bang, aku pengen dong, kangen dong, kan gue sempet di itu ya, komen kangen nih gue, beneran gue kangen sama temen-temen semua. Itu sekilas saja di mana gue mengungkapkan rasa bangga gue lah ke teman-teman yang sudah hadir di sini, dan gue juga mau hadir karena tadi setelah melihat video Ipai, wah teman-teman udah dateng nih, gitu kan. Tadinya gue udah mau bilang sorry Wak gitu kan, tapi ngelihat dikasih videonya, waduh. Ya udahlah, gue datang. Mungkin sekedar itu yang bisa gue sampaikan tentang informasi yang di luar sana. Ya teman-teman yang sudah senior sih di BB tahulah gimana gue, yang mungkin yang baru-baru belum banyak tahu nanti, tapi pelan-pelan kita akan tahu bagaimana di luar sana. So, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan sebelum selesai. Sekarang kita session tanya jawab ya. Kita diskusi santai. Ini kan kopdar, teman-teman jangan tegang, santai. Oke, yang merasa masih tegang, otaknya masih kaku ya. Bang Hendra sudah menyediakan ruangnya untuk Anda semua hadir di sini. Tepuk tangan buat Bang Hendra. Thank you Bang. Dan buat Anda, seperti yang Bang Hendra sampaikan, buat Anda semua, buat yang mau bertanya silakan seputar dunia barber tentunya. Silakan, mumpung Bang Hendra di sini. Silakan Kang Aris ya. Ke depan perkenalkan Anda dan dari daerah mana. Oke. Salaman dulu.
Biar asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris, asal dari Bogor. Baru sekitar 2 tahun kali ya join dengan Bogor Barberhood. Ini kesempatan langka dan saya Bogor Barat. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bang Hendra udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait tadi materi yang Bang Hendra sampaikan, kayak brand ambassador ya. Pertanyaan dasarnya sih mungkin di sini kan banyak yang baru mulai gitu ya, termasuk saya juga masih bisa dibilang pemula lah. Pertanyaan dasarnya trik and tips, Bang. Jadi untuk mencapai ke titik kita sebagai personal diundang menjadi brand ambassador itu apa? Oke. Lalu untuk teknisnya, jadi pertanyaan dasarnya tadi trik and tips. Terus untuk teknisnya kira-kira brand ambassador itu kita mengajukan diri daftar atau memang kita fokus aja bikin konten bagus dari brand seperti Wow tadi yang nyamperin ke kita. Paling itu yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Kang Aris. Silakan Bang Eta. Oke. Buat pertanyaannya ini bagus ya. Ini karena pertanyaan yang memang visioner. Bisa dikatakan ini pertanyaan visioner, pertanyaan ke depan. Dan saya suka kadang-kadang pertanyaan seperti ini. Tips and tricks untuk menjadi seorang ambassador, tentunya ini dari kita ulas dulu, jangan terpatok satu brand itu ya, kita bicara global. Jadi salah satu contohnya yang saat ini saya jadi itu kan bertanya-tanya ke Wall kenapa saya dipilih gitu. Tapi dari situ juga saya tetap cari tahu karena pasti pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga sebelum saya ketemu sama orang-orang Wall ini kan bertanya-tanya juga, Bang jadi Wall Ambassador gimana caranya? Banyak itu pertanyaan di DM, di live gitu kan. Nah pada dasarnya kita harus tahu dulu, kita harus target, kita mau dijadiin ambasador itu oleh apa, brand dari mana, bagaimana itu brand, sejarahnya itu brand, kita harus tahu itu. Karena itu semua kadang beberapa brand menanyakan itu, sejauh mana kamu tahu tentang Wall, sejauh mana kamu tahu tentang Andis. Disitulah bermain soft skill, knowledge gitu ya. Jadi sebagai brand ambassador nggak ujuk-ujuk juga melihat konten bagus ini, enggak. Tapi kita lihat satu tentunya prestasi, apa pencapaian kalian di industri ini. Dilihat dari konten-konten yang dia buat, konsisten nggak? Misalkan you ngincernya Wall, gue pengen jadi ambasador Wall. Mulai besok lu pakai mesin itu, lu bikin story, lu bikin postingan, reel, story, terus apa lagi? Postingan, Hashtagnya jangan lupa. hashtag, dan mention. Tapi yang betul-betul bagus. Dan untuk bisa bikin yang bagus, you lihat Wall USA bagaimana bikin video, Wall Prosi bagaimana bikin video. Nah kalian lihat itu, tapi jangan template ya, jangan copy paste. You harus ada inovasi. Itu yang harus lu lakukan. Yang sampai akhirnya nanti kalian dilirik, konten kalian dilirik. Yang mention mulu siapa sini? Itu. Nah itu akan jadi notice buat mereka, akan jadi catatan buat mereka. Dan sekarang kalian lagi coba merintis ya untuk menjadi ambasador. Jangan terlalu idealis. Gitu. Karena kalian lagi merintis. Banyak banget brand yang sekarang datang. Oraimo kemarin udah nawarin saya, terus terang. Bang Roni nawarin Megumi. Iya. Gue bilang gue lagi ada kontrak, nggak bisa, gitu kan. Tapi kan kalian, gue yakin banget nih. Beberapa orang di sini, sorry ya, kalian pengetahuan tentang brand mungkin minim. Saya bisa tahu itu.
pengetahuan tentang alat barbershop mungkin minim. Benar nggak sih? Coba gue tanya, ada berapa brand mesin? Lo tahu ada lagi brand yang lain nggak? Wema, Pol? Ya coba sebutkan apa? JRA, Wema, Pol, Kemei, udah itu. Setiap alat itu tahu kinerjanya. Nggak tahu, ya. Artinya pernah gue bilang di status FB gue, kita akan menjadi sesuatu ketika kita siap akan sesuatu. Mungkin saja kalian belum terpilih menjadi ambasador dari brand apapun karena kalian belum siap. Nah, kita lihat teman-teman yang kemarin di World Ambassador, kalian boleh cek itu. Mereka itu videonya keren-keren banget. Gua kalah habis. Makanya gue bilang, gue tuh jadi ambasador itu privilege. Tapi teman-teman yang lain coba kalian tengok para World Ambassador video-videonya. Wah, gokil. Begitu. Jadi begitu Mas Aris ya. Intinya kalian harus targetin dulu brand apa yang mau kalian raih dan capai untuk menjadi seorang ambasador. Kalian harus tahu dulu apa arti sesungguhnya seorang ambasador itu, apa sih tugasnya. Nah, kedua yaitu mainkan media sosial. Oke, cukup puas atau ada lagi? Jadi kita, yang tadi mention. Iya, teknisnya itu udah. Oke, Pak Andon. Terima kasih Bang Era, Kak Aris, terima kasih. Cukup ya. Mau tambahin dikit ya? Ya, boleh kan? Tambahin dikit. Boleh. Banyak apa? Jadi ketika Anda berbicara wow sebagai target untuk brand ambassador, itu berarti ada target achievement yang harus diraih, benar? Ada petuah dari orang tua kita, petuah ya. Apa? Petuah kan? Petuah itu bahasa ini apa? Nah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tong mikiran bintang di langit jauh namin. Lu jangan mikirin prosesnya, pasti akan berat, lama pasti berat, teguh. Lo penting mah gantungkan heula we. Dia orang tua kita sudah memberi nasihat, gantungin dulu gitu. Jadi lu fokus dengan tujuannya. Seberat apapun jalannya, selama apapun, lo akan fokus ke arah yang itu. Oke? Cukup ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, gede. Ada yang nanya dari online? Silakan. You mention. Bang, sejauh mana seorang bisa disebut ahli dalam ahli cukur? Ahlinya ahli. Oke. Dari Bang Roni. Bang Roni. Harus dijawab nggak? Jauh ya, dari mana? Malang ya? Dari Malang. Dari Malang. Oke, buat yang dari Malang, Bang Roni, thank you for asking. Siapa yang mau jawab, Bang Hendra atau Bang? Ya, coba dulu teman-teman yang lain jawab. Ada yang mau jawab nggak? Silakan, Ya. kita terbuka. Dialog pertanyaannya adalah sejauh mana orang yang disebut ahli dari. Jadi ada 3 tingkat itu. Pasti kamu. Jadi ini gua sedikit kasih materi di akademi gua ya. Ada 3 level. Di situ ada basic, ada advanced, ada pro. Nah, basic itu tadi yang pertama gue bilang, just tukang cukur, hanya sekedar bisa. Nah, masuk ke advance itu sudah ahli aja ya, belum pro. Jadi ahlinya ahli itu pro, profesional. Karena apa? Karena dengan itu semua, dengan profesionalnya dibayar. Ada nggak sih ahli yang bukan pengklaiman diri sendiri? bukan pengklaiman diri sendiri? Nah, ayo jawab. Oke, thank you. Jadi yang bisa disebut ahlinya ahli itu bukan mengklaim diri kita atau mengaminkan diri kita bahwa ahlinya ahli. Ya. Jadi masyarakat yang mengaminkan atau masyarakat yang memarki. Ada tambahan juga teman-teman yang lain. Jadi insya Allah mudah-mudahan sedekah yang kalian berikan malam ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Jadi sedekah jariah untuk kita
kita semua dan bisa bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Walaupun tidak seberapa, tapi dengan ikhlasnya kita, Allah menjadi sesuatu yang lebih baik. Baik. Terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum.